الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ibu, Bapak, dan juga pemirsa iNews, sama-sama tadi kita sudah menyimak pembacaan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Barang siapa mendengar Al-Quran dan hatinya bergetar, berbahagialah. Karena berarti masih ada tanda-tanda keimanan di dalam hatinya. Pada saat menyebut nama Allah, hatinya pun bergetar, bersyukurlah. Karena Allah masih hadir di dalam dirinya. Sehingga dia masih punya kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Dan senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bicara mengenai ayat tadi, mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita, Kiai Haji Sahdan. Silahkan Kiai. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pantun gak Bu? Tadi kan Ustadz David pantun juga ya. Iya. Tapi pantunnya aspirasi dari bapak-bapak. Mau dengar gak? Oh ya, mau tapi dong. bilang cakep ya. Cakep, siap. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Tomatnya dibuat sambal terasi. Cakep. Yang jawab salam penuh semangat, semoga bisa menikah lagi. Ya. Tapi tenang, jangan GR dulu Pak, ada balasan pantun dari Ayo. ibu-ibu. Oh siap. Ada. Ayo. Cakep ya Bu ya. Iya. Dari Tangerang menuju Bekasi. Cakep. Mampir sebentar membeli roti. Cakep. Kalau bapak berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Iya. Baru ibu-ibu jawab mantap. Ngeri banget. Sekali lagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wali salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jelupang Tangerang Selatan, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas satu ayat yang tidak kalah pentingnya dengan forum kajian ilmu Cahaya Hati sebelumnya. Di mana surat yang tadi dibaca oleh qori kita, surat Al-Ankabut ayat 69, di mana ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ibnu Katsir di dalam menjelaskan ayat ini beliau mengutip satu pendapat, qala Ibnu Hatim, berkata Ibnu Hatim, hadatsana abi, telah menceritakan ayahku, hadatsana Ahmad ibnu Abil Hawari, bahwasanya Ahmad ibnu Hawari telah menceritakan kepada kami, akhbarona Abbasul Hamdaniyu Abu Ahmad, bahwasanya Abbas Al-Hamdani Abu Ahmad telah menceritakan juga kepada kami, min ahli Ukka atau min ahli Akka, yakni salah satu ulama dari penduduk Ukka atau Akka, wilayah salah satu negeri Syam. Fi qaulillahi ta'ala, dalam membahas atau dalam kaitannya ayat Allah ini, firman Allah ini. Apa itu bunyinya? Yang tadi kita baca, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad mencari ridho Allah. Mencari ridho kami, kata Allah. Maka pasti akan kami berikan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa artinya dalam ayat ini? Qala dikatakan alladzina ya'maluna bima ya'lamun, yakni orang-orang yang beramal dengan ilmunya, orang-orang yang beramal dengan apa yang diketahuinya, yahdihim, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, lima la ya'lamun, dengan dari apa-apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa medan, lapangan, jihad itu begitu amat luas dan amat banyak. Kita bisa laksanakan dengan berbagai cara. Bisa berupa pikiran, bisa berupa tulisan, tindakan, bisa juga dengan perbuatan, harta, tenaga, jiwa, bahkan dalam hal tertentu dengan senjata. Karena lapangan jihad begitu amat luas dan banyaknya, maka kita sebagai seorang muslim itu bisa mengambil jalan dari jalan manapun demi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang penting apa? Niatnya untuk meraih ridho Allah, tujuannya untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kebaikan. Dalam hal apapun dan dalam urusan apapun. Entah itu dalam urusan keluarga, rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, beragama terlebih lagi. Kalau kita melakukan segala sesuatu niatnya untuk meraih ridho Allah, demi untuk kebaikan dan kebenaran keadilan, maka apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti Allah tunjukkan jalan-jalan kemudahannya, jalan-jalan kebaikannya, jalan-jalan keberkahannya itu. Yang penting niatnya karena Allah. Ikhlas ya Kiai. Ikhlas, ridho karena Allah. Ini kadang dalam urusan rumah tangga begitu juga. Kenapa? Kadang-kadang sih terjadi problem dalam rumah tangga karena kita sering salah niat. Ibu, Ibu kira-kira berbuat terbaik melayani suami, ngurus anak, kira-kira karena pengen agar suami baik sama ibu, sayang sama ibu, atau karena ingin disayang Allah? Yang benar. Benar. Yang benar. Kalau kita niatnya kita berbuat baik buat keluarga kita karena pengen dapat ridho dan kasih sayang Allah, harusnya nggak ada kata kecewa. Iya kan? Iya benar. Ibu nih bangun tengah malam, iya kan? Udah nyuci jam 3 malam, udah ngurus nyiapin anak sekolah, sampai habis subuh nyiapin sarapan. Bangunin suami susah, begitu bangun suami mandi, sarapan ibu udah sediakan, suaminya langsung ngeloyor pergi, sarapannya nggak dimakan, kecewa nggak? Nah berarti bukan karena Allah, ya kan? Karena ibu pengen ngarepin suami sayang, suami pengen baik juga ke ibu, betul? Betul. Karena itu akhirnya kecewa. Tapi kalau kita, ibu melakukan, bapak juga melakukan, untuk keluarga karena untuk meraih ridho Allah, insya Allah pasangan kita melakukan apapun tenang aja ridho. Orang Ustaz, kita untuk meraih ridho Allah kan gitu. Karena Allah. Nah kalau tadi kan ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya contohnya gimana? Sama bapak-bapak mencari nafkah itu bukan agar istri melayaninya secara spesial. Coba ditanya bapak-bapaknya. Benar Pak? Yo. Bukan berarti istri kemudian jadi taat, nurut, anak jadi nurut, nggak membangkang, bukan itu. Tapi ikhtiar bapak mencari nafkah karena emang itu kewajiban dan itu menjadi wasilah ibadah dan meraih ridho Allah. Sehingga ketika anak kadang-kadang nggak nurut,
tenang, nggak langsung emosi, nggak temperamental gitu loh. Ketika istri agak melenceng dikit, sabar, ya kan. Pulang kerja istri marah, tenang aja. Pulang kerja istri ngomel, diam aja. Kenapa? Diam itu emas, maka kalau istri minta emas, diam aja. Iya, benar nggak? Ya, Nih Bu, ibu bangunin suami kalau pagi susah nggak? Kesel nggak kira-kira? Nah, karena bukan karena Allah. Tapi kalau ibu ridho, justru setiap pagi bangunin suami susah, itu menjadi kegiatan yang paling menarik dan bahagia. Iya. Yang penting sabar. Caranya gimana? Bangunin suami pertama dari kakinya, jempol kaki dipencet Bu. Pencet. Jangan di depan, ntar ketendang. Iya, Di sampingnya. Kalau jempol kaki dipencet nggak bangun, naik ke atas dikit, ke betisnya dipencet Bu. Iya. Di betis dipencet nggak bangun juga, naik lagi ke atas dikit Bu. Ke paha. Pencet pahanya. Ya. Paha belum bangun juga, naik lagi Bu. Pencet hidungnya. Hidungnya nggak bangun juga, ibu bibirnya tempelin ke kuping suami. Langsung bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah bangun. Kata suaminya, lu mau doain gue mampus. Yang penting apa intinya Bu? Dalam keluarga, bertetangga, apapun ya Bu ya. Kita karena Allah ya. Kita baik sama orang juga karena Allah, bukan karena orang itu berbuat baik kepada kita. Insya Allah berkah, Allah kasih jalan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Sahdan, ilmunya luar biasa. Ibu udah tahu nambah ilmu ya Bu ya. Bangunin suami susah gimana caranya tadi? Pencet apanya? Jempol kaki, jempol nggak bisa naik ke betis. Habis betis nggak bangun pencet ke paha, habis paha naik ke hidung. Allah, silakan. Yang mau tanya siapa? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pertanyaannya apa Bu? Saya Citra dari Masjid Ta'lim Nurul Hasanah. Ya. Begini Pak Ustadz, apa tanggapan Ustadz tentang sekolah-sekolah atau pesantren yang melarang kegiatan belajar mengajar di sekolahnya untuk menggunakan gadget? Padahal gadget itu mempunyai kemanfaatannya tergantung dengan pemakaiannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk pesantren aja ditanya, handphone nggak boleh bawa. Tinggalin, ibu bawa pulang handphonenya. Kalau misalnya mau komunikasi sama orang tua, pakai perwaliannya Bu ya. Nah, gitu. Silakan Ustadz Fadol Ustadz. Iya. Jadi ini kalau lembaga pendidikan itu kan aturannya internal ya. Sesuai dengan misi, visi dan tujuan lembaga pendidikan. Kita nggak bisa mengklaim ini nggak boleh, ini sekolah ini kok boleh segala macam. Itu tergantung daripada kebijakan dan memang visi yang dibangun oleh pesantren atau lembaga pendidikan tersebut. Ya, artinya apa? Dulu kita nggak pakai media sosial, aman-aman aja, enak-enak aja, iya kan? Dan bisa banyak justru lahir orang-orang hebat, para ulama, para cendekiawan nggak tanpa gadget gitu loh. Artinya gadget itu bukan yang utama, gitu loh. Yang paling penting apa? Yang paling penting bagaimana metode pendidikannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana karakter kita dalam membangun generasi kita. Yang penting itu. Sekarang kita punya dilarang gadget pun kalau kemudian lingkungan gak baik, yang dibangun karakter yang buruk, kemudian metodenya juga jelek, juga rusak juga sama. Sebaliknya ada yang menggunakan gadget digunakan untuk memang mendukung proses belajar mengajar dengan tentu aturan yang baik, insya Allah itu juga bisa berguna. Itu artinya apa? Ya kita harus bijak lah untuk menggunakan media sosial. Kita ada waktunya, jangan setiap hari kebanyakan kita megang gadget ketimbang Al-Quran. Iya. Kita lebih respon notifikasi WA ketimbang notifikasi Allah. Kalau ada tring dikit udah langsung bangun, ya kan? Azan berkumandang, entar dulu. Giliran ada telepon langsung gagah, ya kan? Bangun tidur yang kita cari bukannya suami,
HP mana ya, HP mana ya? Iya, sekarang perempuan sekarang beda karena dunia media sosial ya. Gimana Kiai? Dulu anaknya sakit dia ngambil bawang sama minyak kelapa tuh ya kan. Itu dibelah, diborehin tuh anak. Sekarang perempuan sekarang anaknya sakit dia ngambil HP, buka Facebook, update status. Cepet sembuh ya Dede. Diobatin belum loh. Udah begitu. Iya kan? Ini luar biasa pergeseran nilai peradaban, etika, adab luar biasa. Makanya kita boleh pakai gadget tapi ada etikanya. Ada adabnya. Ada yang namanya rambu-rambunya. Itu yang harus kita jaga, bukan yang nggak boleh, ya kan? Ada waktunya, ya. Sekarang kita nggak kenal waktu semuanya kan. Sekarang jet ini membuat orang banyak tawadu, di mana-mana tawadu, nunduk aja. Iya. Masya Allah luar biasa itu ya. Mudah-mudahan nih kita nggak terjebak dengan jet itu. Jadi visi kita tetap apa? Kalau selama jet itu membawa kebaikan kita lakukan. Selama jet itu mendukung apa tujuan yang akan kita capai meraih ridho Allah silahkan. Uang di jet juga sekarang ada Al-Quran ya kan. Kita di mana-mana lebih gampang. Sebetulnya dia itu bisa menjadi malaikat tapi juga bisa menjadi setan gepeng tuh. Iya, iya kan? Banyak orang yang rusak di situ tapi juga banyak orang yang tercerdaskan dan terbantu daripada jet itu. Mudah-mudahan kita bijak dalam menggunakan itu. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai. Kita ngomongin dari media sosial sampai nyerempet ke gadget karena nyambung ya Bu ya. Ya, media sosial itu yang jauh jadi deket. Yang deket, yang ngomong Ibu ya bukan saya ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, kita rehat sejenak, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi.